Anak-anak, bilang gitu, anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangin, dia mah bilang gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Iyalah mah kan anak kita gitu. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya Bang? Ya Allah. Tenar lewat video viral di sosial media 2018 silam sebagai emak-emak menor yang curhat ingin diajak ke minimarket dengan suaminya. Nina Carolina atau Mpok Alpa akhirnya sukses menjadi artis terkenal dengan tawa khas yang mengocok perut. Namun kini tawa itu telah hilang, pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kepedihan yang mendalam di panggung hiburan. Dan semalam keluarga menggelar acara tahlilan 3 harian. Suasana duka masih bergelayut di keluarga, terutama anak-anaknya. Sampai saat ini malam ini juga untuk mengenang mamanya dia coba pakai baju mamanya tuh. Biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsanan. Karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi buat misalnya untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, mesti tetap ingat mamanya kayak gitu biasa. Kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ. Yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak, kamu udah masak nasi goreng di meja ya, Pak, pamit ya, cium tangan gitu kan. Rupanya selama ini begitu banyak luka yang Po Alpa simpan sendiri. Dalam kepergian yang seolah tiba-tiba, nyatanya Po Alpa sudah berjuang keras melawan penyakit kanker payudara stadium 4 yang menggerogotinya. Pedihnya lagi saat hendak melahirkan, keluarga harus memilih siapakah yang harus diselamatkan, apakah Po Alpa ataukah si kembar. Dan kini bayi kembar yang belum genap 1 tahun itu tengah sakit, seolah hatinya menjerit kerinduan kehadiran sang ibu. Yang namanya anak ya pasti ada ngebatin. Ini juga Rapa waktu pas mamanya mau nggak ada tuh malamnya tuh sempat sakit. Cuman alhamdulillah sih sekarang udah mendingan. Sekarang abangnya kurang sehat, diare, sama ada panas dikit. Ini saja tuh kan, gelisah tuh. Akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Mungkin firasat itu udah ada kali ya. Bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai waktu jaga anak-anak, bilang gitu, anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangin, dia mah bilang gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Iyalah mah kan anak kita gitu. Ya, apapun yang Po Alpa lakukan semua demi kebaikan anak-anak sekaligus keluarga. Bahkan dalam pesakitannya, Po Alpa masih rela bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Masih terekam jelas bagaimana bahagianya Po Alpa menceritakan perkembangan si kembar. Jadi jam 12 sampai jam 6 pagi itu gue yang ngurus dua-duanya. Sendiri say. Laki gue kan emang tidurnya kan pagi. Jadi di saat gue lagi istirahat sejam, terus udah ngek, mah bangun kembar gitu udah. Jadi yang satu ngempok, yang satu ngempokin gitu. Jadi satu udah nyusuin, gue kasih ke laki gue, dia ngempokin, gue gantiin nyusuin gitu. Sementara itu, di awal karirnya dulu pun, Po Alpa sempat mencoba berbagai peruntungan, salah satunya di dunia tarik suara, melalui kontes DMD Panggung Rezeki. Di sini, Po Alpa berhasil meluluhkan hati Tuan Takur dan membawa uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Selamat mendapatkan 5 juta rupiah. Apapun yang beliau rasain, ketika lagi syuting tiba-tiba nyeri, tiba-tiba dia ngerasa ya Allah gue kuat nggak ya Allah gue kuat nggak ya, tapi dia selalu meyakinkan dirinya sendiri, gue kuat, gue sehat. Kalau gue sehat, kalau gue nya semangat, orang-orang terdekat gue pun pasti lebih semangat dari gue. Dia selalu seperti itu. Tapi peruntungan bernyanyi tak seberuntung karirnya di komedi.
Meskipun memiliki suara yang bagus, single Po Alpa tak meledak seperti kelucuan dan gaya ceplas-ceplos yang khas Betawinya. Ya, masyarakat luas pun lebih mengenal Po Alpa sebagai sang komedian. Meski dalam perjalanan karirnya cukup singkat, 7 tahun saja, nyatanya Po Alpa selalu berbagi kebaikan. Tak cuma mengumpulkan pundi-pundi cuan dengan membangun istana megah, Po Alpa juga kerap bagi-bagi rezeki. Mulai membeli mobil ambulans yang diperuntukkan untuk warga sekitar, hingga rela mewakafkan sebagian tanahnya untuk jalan umum sebagai amal jariah. Ini sama tetangga aja sayang banget. Tetangga yang sini selalu dibantu berbulan sama dia. Banyak banget yang sayang sama dia seputar situ. Karena apapun rezekinya dia, rezeki orang-orang sini. Belum ada jalan di sana, bahkan kan ditutup. Ya tutup, pas dibeli sama jual Pak, problemnya nggak ada jalan. Jadi itu yang saya nggak bisa lupain. Ini saya nyerahin, katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur. Khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Kalau dia bilang kayak gini, saya juga suatu saat itu saya akan pakai ini mobil ambulan. Saya akan pakai bener. Kemarin tempat persiapan terakhir pun pakai ambulan yang pos terakhir.